Ptolemy hendak pergi. Bukan singa yang aku takutkan, tapi serigala ini, ujarnya polos. Raja kecil itu pun pergi melalui Belairung. Julius Kaisar mengikuti kepergiannya dan tertawa keras. Anak pemberani. Setelah Ptolemy pergi, Cleopatra mendekati Kaisar dan katanya dengan wajah cemberut, "Ia sedikit bodoh, kamu kira dia sangat pintar?" Julius Kaisar tak menghiraukan perkataan Cleopatra. Ia malah menyuruh Britanus untuk mengikuti si raja kecil Ptolemy, mencari Pothinus dan teman-temannya. Dan sekretaris Kaisar itu pun pergi mengikuti Ptolemy. Kemudian Rufio menatap Cleopatra dengan pandangan sinis. Dan bagaimana yang lebih baik ini? Apa yang harus kita lakukan terhadapnya? Tanyanya pada Kaisar. Bagaimanapun sebaiknya aku meninggalkan kamu, lanjutnya kesal sambil melangkah pergi keluar melalui Belairung. Cleopatra segera berbalik cepat mendekati Kaisar. Apa maksudmu tadi? Tanyanya kesal. Julius Kaisar hanya tersenyum menenangkan diri dengan duduk di kursi Ptolemy. Sementara Cleopatra menunggu jawaban dengan pipi memerah dan mengangkat muka. Kamu bebas melakukan apa saja yang kamu senangi, Cleopatra, sahut Kaisar. Cleopatra tak puas dan tak mengerti maksud perkataan Kaisar. Kemudian kamu tidak peduli apakah aku akan tinggal di sini atau tidak? Tanyanya lagi. Sambil tersenyum, Julius Kaisar menjawab, tentu saja aku lebih senang kalau kamu tinggal di sini. Lebih suka? Tanya gadis itu meminta ketegasan. Julius Kaisar mengangguk. Lebih, tentu saya sangat suka kamu di sini saja. Seperti merengek manja, Cleopatra menandaskan keinginannya. Aku tetap tinggal karena aku akan bertanya, tapi aku tidak terlalu menginginkannya. Aku bisa mengerti, sahut sang Kaisar Romawi. Lantas ia memanggil pelayan Cleopatra. Tota Teta, teriaknya lunak. Frata Teta tidak menyahut, tetap duduk melihat Kaisar dengan pandangan yang sinis, tidak bergerak sedikit pun. Mendengar teriakan lunak Kaisar, Cleopatra tertawa lepas, ludahnya hampir menyembur. Namanya bukan Tota Teta, tapi Fetata Teta. Lalu ia memanggil pelayannya itu dan Fetata Teta langsung berdiri mendekati Cleopatra. Fetata Teta akan memaafkan kesalahan lidah orang Romawi, sahut Kaisar dengan menambahkan satu huruf pada nama pelayan Cleopatra. Tota, ratu akan memegang pemerintahan di sini, di Alexandria. Perintahkan semua wanita untuk memperhatikan dia dan melaksanakan semua apa yang dia inginkan. Katanya memberi perintah. Apakah aku akan menjadi nyonya di rumah tangga ratu? Tanya Fetata Teta. Cleopatra menjawab dengan nada menusuk. Tidak, akulah nyonya kediaman ratu. Lalu katanya enteng dengan sorot mata penuh kebencian. Pergi dan lakukan seperti yang telah dia katakan, atau aku akan memerintahkan orang melemparmu ke sungai Nil pagi ini sebagai racun buaya malang. Terkejut, Julius Kaisar mendengar jawaban keras Cleopatra. Jangan. Oh, tentu. Kamu terlalu berperasaan, Kaisar, tapi kamu pintar, sahut Cleopatra. Dan jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan padamu, kamu akan secepatnya belajar menjadi gubernur. Lanjutnya dengan nada merendahkan. Julius Kaisar terdiam seketika mendengar kekurang ajaran tersebut. Lalu ia bangkit dari kursinya dan melihat ke arah Cleopatra. Sedang Fetata Teta sendiri merasa ngeri, pergi meninggalkan mereka berdua. Sesaat ruangan itu menjadi sunyi senyap. Tinggal hamparan kosong menyisakan dua pasang anak manusia yang usianya terpaut 34 tahun. Dan kesunyian itu pun pecah ketika Julius Kaisar berkata dengan lembut pada Cleopatra. Aku benar-benar memikirkan
Aku ingin memakanmu sebenarnya." Sambil berlutut di sampingnya, Cleopatra melihat kaisar dengan kagum, setengah ragu, setengah senang untuk menunjukkan kecerdasannya. "Kamu seharusnya tidak menganggapku sebagai anak kecil. Kamu telah tumbuh sejak Sphinx memperkenalkan kita pada malam itu. Dan kamu tahu lebih banyak daripada apa yang siap kuajarkan." Cleopatra terduduk dan cemas menilai dirinya sendiri. "Tidak, betapa bodohnya aku. Tentu saja aku tahu, tapi apakah kamu marah kepadaku?" ujarnya dengan pikiran yang galau, bingung dan tak tentu arah. "Tidak." "Lalu kenapa kamu sangat tegang?" "Aku mempunyai tugas yang harus diselesaikan, Cleopatra," jawab kaisar sambil bangkit hendak pergi. Cleopatra mencegah dengan mengibaskan tangannya ke belakang. "Bekerja?" Dan dengan nada kecewa ia menggerutu. "Kamu capai bicara denganku dan itu alasanmu untuk pergi dariku?" Julius Kaisar kembali duduk untuk menyenangkannya. Baik, beberapa menit saja. Setelah itu saya harus kembali bekerja." Cleopatra tak mau peduli, lalu katanya lagi kesal. "Bekerja? Omong kosong. Kamu harus ingat, kamu seorang raja sekarang. Aku telah menjadikanmu raja. Raja tidak bekerja." "Oh, siapa yang mengatakan ini kepadamu, wahai kucing kecil? Hah?" "Ayahku seorang raja Mesir. Dia tidak pernah bekerja, tapi dia raja yang besar dan memenggal kepala kakakku karena memberontak dan merampas tahta." "Baik, dan bagaimana dia memperoleh tahtanya kembali?" Dengan penuh semangat, riang dan mata terbuka lebar, Cleopatra menjawab, "Aku akan menceritakan kepadamu. Seorang anak muda yang tampan dengan lengan yang kuat dan kekar datang melalui gurun dengan beberapa penunggang kuda, lalu membunuh suami kakakku dan mengembalikan tahta ayahku." Dengan penuh penghayatan, Cleopatra melanjutkan ceritanya. "Saat itu aku baru berusia 12 tahun. Aku berharap dia akan datang lagi. Sekarang aku seorang ratu. Aku akan membuatnya menjadi suamiku." "Itu sudah diatur. Saat itu aku mengirim laki-laki muda yang tampan itu untuk membantu ayahmu," sahut kaisar sambil tersenyum. Seketika Cleopatra terkejut, jantungnya pun berdebar-debar. "Kamu tahu dia?" Julius Kaisar mengangguk. "Tentu." "Apakah dia bersamamu?" Julius Kaisar menggelengkan kepala. Cleopatra terlihat kecewa. Aku berharap dia datang. Hanya saja jika kamu sedikit lebih tua, mungkin dia tidak berpikir bahwa aku seekor kucing seperti yang kamu katakan. Tapi mungkin itu karena kamu tua. Dia beberapa tahun lebih muda dari kamu, kan?" Setelah mengingat-ingat, Kaisar menyahut, "Dia lebih muda beberapa tahun." "Menurutmu apakah dia mau menjadi suamiku jika aku memintanya?" tanya sang ratu. "Pasti mau. Dia sangat suka kamu," jawab Kaisar. "Tapi aku tidak ingin memintanya. Maukah kamu membujuknya untuk menanyakan tanpa tahu bahwa aku juga menginginkannya?" Julius Kaisar merasa tersentuh dengan keluguan gadis belia ini. Cleopatra tidak tahu bagaimana karakter lelaki gagah Romawi, pikir Kaisar. Lalu katanya pelan, "Anakku yang malang. Kenapa kamu merasa kasihan padaku? Apakah dia mencintai perempuan lain?" "Itu yang aku khawatirkan," jawab sang Kaisar. "Lalu aku bukan cinta pertamanya," sambung Cleopatra dengan suara yang hampir tenggelam. Ia merasakan kekecewaan yang dalam dan matanya pun mulai berkaca-kaca. "Bukan yang pertama mungkin, tapi dia sangat terkagum-kagum pada wanita. Aku berharap bisa menjadi wanita pertama baginya, tapi jika dia mencintaiku, aku akan membuatnya beristirahat total.
Katakan padaku, apakah dia tetap tampan? Apakah lengannya yang kekar dan kuat masih bersinar seperti kelereng jika terkena sinar matahari? Dia dalam kondisi yang bagus, tergantung berapa banyak dia makan dan minum. Oh, kamu jangan melebih-lebihkan dia. Aku menyukainya dengan hal-hal yang wajar saja. Dia baik. Dia kapten pasukan berkuda yang terkenal dan mempunyai kaki yang kuat dibanding orang Romawi lainnya, puji Kaisar. Dengan penuh gairah dan semangat, Cleopatra bertanya lagi, siapakah nama aslinya? Julius Caesar terlihat bingung. Nama aslinya? Ya, aku selalu memanggilnya Horus, sebab Horus adalah dewa kami yang paling tampan. Tapi aku ingin tahu nama sebenarnya. Namanya Mark Antony. Cleopatra langsung mengulang-ulang nama itu sambil berdendang. Mark Antony, Mark Antony, Mark Antony, sebuah nama yang bagus. Segera ia memeluk leher Julius Caesar dan berseru kegirangan, merasakan kebahagiaan yang tak terkira. Wajahnya yang tadi pucat mendung kini berganti cerah bagai sinar rembulan. Oh, aku mencintaimu karena mengirimkannya untuk membantu ayahku. Apakah kamu mencintai ayahku juga? Tidak, anakku, karena ayahmu seperti yang kamu katakan tidak pernah bekerja, aku selalu bekerja. Maka saat dia kehilangan tahtanya, dia menjanjikan kepadaku 16.000 talent untuk mengembalikan tahta itu kepadanya. Apakah dia telah membayar semuanya? Belum semuanya. Dia benar, itu terlalu mahal. Dunia yang besar ini tidak berharga lebih dari 16.000 talent. Mungkin itu benar, Cleopatra. Tapi rakyat Mesir harus bekerja keras untuk membayar sebanyak yang dapat kami tarik dari mereka. Dan itu masih berlaku. Tapi hampir tidak mungkin aku mendapatkannya. Karena itu aku harus bekerja kembali. Maka kamu harus pergi sementara dan bawa sekretarisku kemari. Dengan manja Cleopatra merajuk, tidak, aku ingin tetap di sini dan mendengarkan kamu bercerita tentang Mark Antony. Tapi jika aku tidak bekerja, Pothinus dan yang lainnya akan mengusir kami dari pelabuhan. Akibatnya jalan ke Romawi akan ditutup. Tidak masalah, aku tidak ingin kamu pulang lagi ke Romawi. Tapi kamu ingin Mark Antony datang dari sana. Oh iya, aku lupa. Pergi cepat dan bekerjalah, Kaisar, dan jaga jalan yang melewati laut agar tetap terbuka untuk Mark Antonyku. Segera ia berlari keluar Belairung, mencium tangannya memberi salam kepada Mark Antony di seberang lautan. Julius Caesar pun pergi bergegas ke tangga Belairung. Britanus, teriak Kaisar memanggil sekretarisnya. Tiba-tiba dia dikagetkan dengan masuknya seorang prajurit Romawi yang terluka saat berpapasan di situ. Apa yang terjadi? Sambil menunjuk kepalanya yang diperban, sang prajurit menjawab, Ini Kaisar, 2 bawahan saya terbunuh di pasar. Bersambung.